Oke teman-teman, kita akan mengatasi perkutut mencret. Nah, ini dia ramuan rahasianya. Di musim yang dingin seperti ini, apalagi hujan terus, biasanya perkutut itu mentalnya juga menurun, kemudian antibodinya juga berkurang, serta bulu-bulu perkutut banyak yang mabung. Maka dari itu, bagaimana caranya mengatasi? Nah, kita akan lakukan dengan cara yang sederhana ini. Kebetulan akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang kurang efektif ya, karena sangat dingin, suhunya juga sangat ekstrim. Itu perlu saya membuat ramuan ini dia. Nah, oke, kita akan mencari ramuannya apa itu. Nah, ini adalah kunyit. Nah, kenapa saya menggunakan kunyit? Karena kunyit ini mengandung antiinflamasi dan juga antibiotik yang sangat ampuh, serta di dalam enzim leukosit kunyit ini itu juga bisa menyeimbangkan metabolisme daripada perkutut. Nah, kita akan potong kecil. Nah, ya, jadi teman-teman, kunyit ini sebaiknya jangan dicuci agar tidak tercampur dengan air, dan juga kunyit ini masih mengandung ekstrak yang alami. Nah, untuk teman-teman ya kayak seperti ini gambarannya. Nah, kenapa saya menggunakan kunyit? Karena memang ini paling ampuh. Tetapi saya tidak menyarankan untuk setiap minggu. Nah, kunyit ini maksimal sebulan hanya 2 kali. Itu pun jangan lebih dari 5 butir. Nah, kita akan potong menjadi beberapa bagian. Nah, kita akan menggunakan sebesar kuku, yaitu jari manis. Nah, nantinya kita akan potong-potong kecil-kecil, kurang lebih besarnya sebesar kacang hijau. Nah, pastikan disisakan dagingnya saja. Nah, ini dia pemandangannya. Ya, kita mulai memotong. Untuk teman-teman, kalau misal potongannya terlalu banyak, jangan sampai lebih dari 5 butir untuk diberikan satu perkutut, karena itu juga tidak baik. Nanti bisa tambah panas karena kunyit ini juga sangat keras ya kandungannya. Nah, seperti ini. Menjadi 6 bagian, tetapi nanti juga tidak saya berikan semua. Nah, setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian kita cek terlebih dahulu. Kita diamkan beberapa saat. Nah, ini dia perkutut saya, itu ada perkutut silver. Nah, ini yang akan saya beri kunyit yaitu perkutut silver, karena dia itu metabolisnya kurang baik dan juga bulunya banyak yang mabung. Nah, ini perkutut Katurangan Sriwiti dan ini Katurangan Muncis. Nah, itu muncis alam ya, teman-teman. Ciri-cirinya akan kita bahas next time. Nah, ini ada Banyu Mili. Nah, teman-teman, untuk perkutut silver ini adalah blasteran antara crossing dan juga lokal ataupun crossing dengan Bangkok. Tergantung ciri khas dan suaranya. Kebetulan silver punya saya itu warnanya hampir coklat di punggung dan juga untuk leher hingga dadanya itu, nah seperti ini, seperti warna silver tanpa ada warna coklat sedikit pun di paruhnya. Ya, kita akan ambil pelan-pelan. Ya, ini dia teman-teman perkutut silver punya saya. Namanya ini King Power. Ini perkutut pertama, usianya sekitar 1,5 tahun. Nah, kebetulan perkutut saya itu karena kena mental juga dia sering menabrak sangkar sehingga berdarah di bagian tepi dari sayap. Saya sarankan teman-teman, ketika perkutut kalian berdarah seperti ini jangan langsung diberi betadin, tetapi menggunakan kunyit kemudian dipecah menggunakan kuku,
dan ditempelkan atau dioles secara lembut di bagian tepi daripada sayap burung perkutut. Karena setidaknya dia juga mempercepat pengeringan, dan juga kunyit ini sifatnya itu dia sebagai untuk resapan darah-darah kotor yang keluar dari sayap perkutut ini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang punya perkutut giras bisa menggunakan cara kita, yaitu dengan dielus-elus dari kepala sampai dengan ke punggung. Nah, ini perkutut saya udah termasuk yang sangat jinak. Karena apa? Karena ketika saya timang-timang seperti ini sudah tidak lari. Nah, ini dia perkutut saya. Kurang lebih teman-teman bisa melakukan hal ini tidak harus setiap hari, tetapi bisa disempatkan seminggu minimal sekali. Nah, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 5 menit agar perkutut kalian ini beradaptasi dengan tangan ataupun pemiliknya, seperti itu. Nah, ini pemandangannya, kemudian ekornya juga dirapikan seperti ini. Nah, untuk teman-teman, perlakuan pada burung perkutut ini adalah untuk semua jenis maupun lokal, crossing, kemudian Bangkok, perlakuannya sama. Dan saya sarankan untuk lebih efektif dan lebih baik, itu juga sering-sering dimandikan. Nah, untuk tata cara memandikan perkutut, besok akan saya ulas di video selanjutnya. Nah, kemudian kita akan lolohkan, yaitu potongan kunir yang tadi kita potong. Nah, seperti ini pelan-pelan lehernya sambil kita elus pelan-pelan. Berbeda dengan teman-teman melolohkan kacang hijau, itu harus diselingi dengan air. Satu kacang hijau kemudian diberi minum satu tetes. Tetapi untuk kunyit itu sebaiknya tidak perlu diberikan air. Karena apa? Kunyit ini dia memiliki daya fleksibel. Jadi di dalam enzim yang nantinya dipecah di dalam metabolisme perkutut itu akan dicerna kurang lebih 30 menit. Jadi kalau menggunakan air nanti dia itu akan seperti kalis. Karena sifat air dan kunyit ini nanti menjadi amfoter atau mengambang, sehingga tidak diproses di lambung namun langsung masuk ke dalam metabolisme di jalur pembuangan perkutut. Ya, begini teman-teman pemandangan perkutut yang sudah saya beri jamu, sudah mulai agak tenang. Nah, itu dia. Biasanya setelah diberi jamu, berhasil atau tidaknya perkutut ini akan tenang. Ketika perkutut tenang, berarti dia sudah mulai mencerna kunyit yang kita berikan. Tetapi kalau dia masih, ketika kita dekati seperti ini, masih terbang ke sana kemari, berarti teman-teman harus menggunakan air dan juga diberikan 2 tetes di paruh perkutut tersebut. Oke, begitu teman-teman teknik cara merawat perkutut untuk luka dan juga melancarkan metabolisme serta perbaikan mental. Jangan lupa subscribe dan share.